Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam. Untuk Bapak dosen pengampu kita di mata kuliah Pancasila kelas R31, Bapak Insinyur Muhammad Abi Berkah Nadi, STMT IPM. Kami dari kelompok 5 di kelas R31 di sini akan mempresentasikan tugas akhir mini atau semi project Citizen Pancasila. Baik, lanjut. Oke, untuk anggota kelompok 5 di sini terdiri dari 6 orang. Yang pertama ada Rahmanisa Pratiwi, kemudian saya sendiri Ilham Dwi Mukti, terus ada Elida Brutu, Davin Wirayuvi, Romali Hasian, dan Jonathan Sitinjak. Lanjut ke topik pembahasan. Dalam mini atau semi project kali ini kami membahas terkait permasalahan yang ada di sekitar ITERA, berkaca dari sikap mahasiswa dan kemudian eh, nilai-nilai dari Pancasila yang luhur untuk diaplikasikan dalam kehidupan kampus atau kehidupan perguruan tinggi. Topik pembahasan di sini ada 6. Yang pertama penjelasan masalah, kemudian ada penilaian kebijakan alternatif, pengembangan kebijakan publik, pengembangan rencana tindakan, tabel kinerja, dan lampiran-lampiran. Selanjutnya bisa dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada yang pertama ada pendahuluan dalam proses regenerasi bangsa. Perguruan tinggi mengambil peran krusial di mana kampus merupakan rumah bagi mahasiswa yang menjadi harapan penerus bangsa. ITERA merupakan memiliki visi yang sejalan dengan nilai moral Pancasila, menjadi perguruan tinggi yang unggul, bermartabat, mandiri, dan diakui di dunia serta memadu perubahan yang mampu meningkatkan kesejahteraan bangsa Indonesia dan dunia dengan memperdayakan potensi yang ada di wilayah Sumatera dan sekitarnya. Maka dari itu diharapkan laporan mini project ini dapat menjadi gambaran untuk mengetahui dan juga mengevaluasi serta berkontribusi dan pengembangan sikap dan karakter Pancasila sebagai agen penggerak perubahan bangsa. Next. Nah, di sini ada kajian permasalahan pada di hari Minggu, tepatnya pada tanggal 26 November. Perwakilan dari kelompok 2 melakukan wawancara kepada Satpam depan ITERA, di mana telah mengambil metode pengambilan masalah menggunakan teknik wawancara karena dianggap lebih efektif daripada harus menyebarkan JIP. Di mana narasumber pertama itu bernama Bapak Kliwendri yang sudah bekerja selama 3 tahun sebagai satpam yang bertugas di gerbang depan ITERA, dan juga ada Bapak Setiawan. Menurut narasumber permasalahan yang ada di ITERA dan yang melanggar Pancasila yang cukup lumayan banyak. Baik, selanjutnya ada penyimpangan perilaku mahasiswa. Ya, berdasarkan wawancara yang telah dilakukan, yang telah dijelaskan dalam pendahuluan tadi, ada beberapa permasalahan yang akan kami angkat di sekitar perguruan tinggi Institut Teknologi Sumatera. Yang pertama yaitu ketidaktertiban lalu lintas oleh mahasiswa, kemudian masalah keagamaan, kemudian masalah mobilitas jam malam, kemudian keteledoran mahasiswa, serta yang terakhir adalah etika dan sopan santun mahasiswa. Next, yang pertama itu ada ketidaktertiban lalu lintas. Nah, masalah ketidaktertiban lalu lintas ini menjadi salah satu masalah utama yang ada di sekitar ITERA. Mahasiswa ITERA masih sangat kurang dalam hal ketertiban lalu lintas. Eh, Setelah kami melakukan wawancara, daripada narasumber pun mengatakan dan juga eh, bilang bahwa banyak mahasiswa yang masih melanggar rambu-rambu lalu lintas dan juga ketertiban lalu lintas yang ada di sekitar kampus. Contohnya dengan tidak menggunakan helm, kemudian yang paling sering belakangan ini juga disebutkan bahwa mahasiswa kerap kali melawan arus jalan dan eh, tidak 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 sedikit juga yang eh, melakukan kebut-kebutan atau
melewati batas kecepatan dari kendaraan itu sendiri di lingkungan kampus. Nah, ini sangat berbahaya karena melanggar aturan dan juga tidak sesuai dengan Pancasila seperti itu. Lanjut. Selanjutnya yaitu ada keagamaan. Untuk permasalahan terkait keagamaan dan beribadah, mahasiswa ITERA dianggap sudah cukup baik karena di ITERA sendiri menyediakan 2 buah masjid bagi mahasiswa beragama Muslim dan bagi mahasiswa Kristen beribadah keluar ITERA menggunakan bus ITERA, sehingga masih terjaga kondisifannya. Selanjutnya, Selanjutnya itu ada aktivitas jam malam. ITERA menerapkan jam malam bagi mahasiswa untuk beraktivitas di kampus maksimal jam 9 malam. Akan tetapi, masih banyak terdapat mahasiswa yang pulang dari ITERA di atas jam 9. Jika mahasiswa ingin melaksanakan kegiatan di kampus, maka harus menggunakan surat pengantar dari prodinya. Baik, selanjutnya adalah ada keteledoran mahasiswa. Keteledoran mahasiswa ini kejadian yang paling sering terjadi di kantong parkir adalah banyaknya barang-barang mahasiswa yang tertinggal di kendaraan karena mahasiswa terlalu terburu-buru. Hal ini juga dapat mengakibatkan kehilangan benda-benda tersebut. Keteledoran mahasiswa yang bisa berakibat fatal ini tentu saja merugikan mahasiswa sendiri. Contohnya, kunci motor yang masih berada pada motornya sehingga bisa berakibat miris pada motor tersebut sehingga bisa dicuri. Next, etika dan sopan santun mahasiswa. Kejadian yang paling sering terjadi di kantong parkir adalah banyaknya barang-barang mahasiswa yang tertinggal di kendaraan karena mahasiswa terlalu terburu-buru. Dan juga dapat mengakibatkan kehilangan benda-benda tersebut. Keteledoran mahasiswa yang bisa berakibat fatal ini tentu saja merugikan mahasiswa sendiri. Contohnya, kunci motor yang masih berada pada motornya, sehingga bisa berakibat pada motor yang bisa dicuri. Baiklah, selanjutnya ada penilaian kebijakan alternatif. Yang pertama yaitu himbauan pembinaan karakter secara lisan oleh dosen. Dan yang kedua yaitu sosialisasi terkait skema dan SOP unit-unit dalam kampus. Dan yang ketiga yaitu sosialisasi terkait pelaporan pelecehan seksual. Dan keempat yaitu penguatan kegiatan-kegiatan pengembangan diri. Dan yang terakhir yaitu penggunaan teknologi dalam evaluasi perilaku mahasiswa. Terus yang selanjutnya ada pengembangan kebijakan publik. Dan yang pertama ada pembinaan karakter oleh dosen. Terus yang kedua ada sosialisasi skema dan SOP unit-unit kampus. Ketiga yaitu sosialisasi terkait pelaporan pelecehan seksual. Keempat ada penguatan kegiatan pengembangan diri. Dan yang kelima ada penggunaan teknologi dalam evaluasi perilaku mahasiswa. Baiklah, untuk yang selanjutnya itu yaitu pengembangan rencana tindakan, di mana pada pengembangan rencana akan dilakukan dengan mengetahui apa saja permasalahan-permasalahan yang membutuhkan solusi dengan cepat, sehingga perlu dianalisis permasalahan tersebut kenapa bisa terjadi. Untuk pemantauan evaluasi berkelanjutan ada 3 poin di sini. Yang pertama, kebijakan pendukung. Yang kedua, kerjasama dengan media yang ada di kampus. Dan yang ketiga, pengembangan kualitas dan infrastruktur. Next. Dan yang terakhir itu adalah kesimpulan, di mana memberikan pemahaman tentang pentingnya peran pendidikan tinggi dalam pengembangan karakter mahasiswa dengan menekankan pada disiplin dan nilai-nilai Pancasila. Perubahan yang kompleks dalam dinamika sosial, teknologi, dan globalisasi
memerlukan perhatian terhadap kedisiplinan peserta didik sebagai agen perubahan sosial. Proyek ini berfokus pada nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman moral ketika menganalisis perilaku mahasiswa di lingkungan pendidikan tinggi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi perilaku mahasiswa yang berkaitan dengan nilai-nilai moral Pancasila, menganalisis permasalahan yang terkait dengan perilaku tersebut, menyusun alternatif kebijakan, dan memperbaiki perilaku yang terkait dengan nilai-nilai moral, serta merumuskan kebijakan publik dan juga rencana aksi. Baik, berikut merupakan lampiran kegiatan wawancara kami pada yang lalu untuk mengambil data dan juga eh, hasil daripada narasumber seperti itu. Kami melakukannya ini di gerbang utama Institut Teknologi Sumatera. Lanjut. Oke, mungkin sekian presentasi yang dapat disampaikan oleh kelompok 5. Saya mewakili teman-teman kelompok 5 berterima kasih dan memohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.